Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus masih menganugerahkan kepada kita nafas hidup, kekuatan, kesehatan, pemulihan, sehingga kita pada pagi hari ini juga masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup dalam mil yang kedua. Saya mengambilnya dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Mungkin Bapak Ibu sedang berpikir dan bertanya-tanya, apa maksud dan arti dari perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit? Apakah yang melatar belakangi ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Latar belakang ayat ini disampaikan adalah ketika pada waktu itu bangsa Israel sedang berada dalam masa penjajahan kekaisaran Romawi. Ketika suatu waktu tentara Romawi sedang mengadakan perjalanan ke negaraannya dengan membawa tas ransel yang sangat berat, kira-kira kurang lebih beratnya 50 kilo, lalu bertemu dengan orang Yahudi di perjalanan, maka tentara Romawi tersebut akan memaksa orang Yahudi tersebut untuk membawakan tas ransel tersebut dan memaksanya untuk berjalan sejauh 1 mil tanpa boleh menyampaikan keberatan atau alasan-alasan apapun. Dalam kekesalan dan kemarahannya, orang Yahudi tersebut akhirnya mau melakukannya. Karena jika tidak mau melakukannya pun, tentara Romawi sudah siap dengan pedang yang akan dihunuskan pada orang Yahudi tersebut. Sehingga akhirnya orang Yahudi tersebut melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan iman percaya kita memanglah tidak mudah. Dan memang kehidupan kekristenan kita bukanlah hanya sebuah paradigma yang menggambarkan kehidupan yang nyaman karena seolah-olah kita telah diselamatkan dan dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Tapi kehidupan kekristenan kita menjadi sangat berbeda manakala Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada kita bertahanlah dan berjuanglah untuk sampai di mil pertama saja, tetapi Tuhan memerintahkan lebih daripada itu, yaitu berjalanlah sampai mil yang kedua. Bukankah ini sebuah statement yang sesungguhnya sulit untuk dapat kita lakukan? Apakah sebenarnya yang Tuhan maksudkan ini? Yang pertama, mil kedua berbicara kehidupan yang jauh berbeda dengan apa yang orang dunia atau orang-orang lakukan pada umumnya. Ini berarti ada tuntutan yang diberikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang percaya yang harus hidup lebih baik dan lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka hanya pandai mengajarkan saja tetapi tidak pandai untuk melakukan dalam perbuatan-perbuatan yang nyata setiap harinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20 mengatakan, Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini berarti Tuhan sangat jelas menuntut kepada kita agar kita harus melakukan jauh yang lebih baik dan lebih benar daripada apa yang sudah dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kedua, mil yang kedua berbicara kehidupan yang tidak mudah dilakukan dengan akal pikiran dan kemampuan diri kita sendiri, tetapi sangat mudah dilakukan dengan kekuatan kasih Allah dan pertolongan Roh Kudus. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 mengatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hidup dalam mil kedua adalah kehidupan yang tidak mudah, sukar untuk dilakukan, namun ujungnya memang membawa kepada kehidupan yang kekal.
Jika Bapak Ibu Saudara berusaha untuk mengasihi sesama, itu adalah mil pertama. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara belajar untuk mengasihi orang yang menyakiti dan membencimu, itu adalah mil yang kedua. Jika Bapak Ibu Saudara baik terhadap orang yang baik kepada kita, itu adalah mil yang pertama. Tapi jika Bapak Ibu belajar untuk berbuat baik kepada orang yang menjahati, tetapi itu adalah mil yang kedua. Jika Bapak Ibu Saudara bekerja dalam satu perusahaan dan hampir seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut bekerja sama untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan perusahaan, dan Bapak Ibu tidak termasuk di dalamnya, maka Bapak Ibu sedang berjalan dalam mil yang kedua. Jika anak-anak sedang belajar di sekolah, lalu melihat teman-temannya menyontek pada saat tes dan anak-anak yang lainnya tidak melakukannya, maka anak-anak tersebut sedang dalam mil yang kedua. Dan banyak hal lagi yang dapat kita lakukan dan kerjakan sebagai wujud pembelajaran kita kepada pribadi Yesus yang telah menjadi figur dan teladan yang sempurna bagi kita ketika ia berkarya dalam dunia ini. Dan yang paling luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus mampu mengampuni setiap orang yang telah menyesah, menghina, meludahinya, menyakitinya, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu sampai selama-lamanya." Jika Roh Kudus menolong dan menyertai kita sampai selama-lamanya, itu artinya Allah juga memampukan kita untuk kita hidup dalam mil yang kedua. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena pada pagi hari ini kita setelah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang hidup dalam mil yang kedua. Memang tidak mudah untuk kami melakukannya. Tetapi sekali lagi kami memiliki Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya. Berkati kami semua Tuhan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan yang pimpin dan Tuhan menjadikan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Terpujilah namamu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.